Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aguman Sultani dengan NIM 2211093020. Ini adalah tugas mata kuliah medan elektromagnetik dengan dosen pengampu Pak Nofri Dodi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Sosialisasi Pengaruh Gelombang Elektromagnetik Terhadap Lingkungan di Bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi atau SUTT di SMA Budi Luhur Pekanbaru, yang ditulis oleh Situmeang, Elvira Sondra, dan Hasra Yuvensius. Sebelum masuk ke analisis review jurnal, saya akan membacakan sedikit dari jurnalnya. Yang pertama itu abstrak. Sekolah Menengah Atas Budi Luhur merupakan salah satu sekolah menengah atas swasta di Pekanbaru. Sesuai dengan indikator, SMA Budi Luhur Pekanbaru berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, maka diharapkan siswa harus memiliki pengetahuan serta keterampilan. Permasalahan yang ada adalah kurangnya kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan iptek, sehingga tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi siswa SMA Budi Luhur Pekanbaru masih kurang. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berhubung dengan teknologi untuk mengembangkan potensi yang ada pada siswa SMA Budi Luhur Pekanbaru adalah melalui pemberian sosialisasi pengaruh gelombang elektromagnetik terhadap lingkungan di bawah saluran udara tegangan tinggi atau SUTT di SMA Budi Luhur Pekanbaru. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Untuk mengembangkan potensi yang ada pada siswa SMA Budi Luhur Pekanbaru, salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan teknologi adalah melalui pemberian sosialisasi pengaruh gelombang elektromagnetik terhadap lingkungan di bawah saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan menghasilkan siswa yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi, sehingga kedepannya akan mempermudah siswa dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau terjun ke dunia kerja. Selanjutnya masuk ke metode. Itu langkah awal yang dilakukan oleh tim pelaksana pada pengabdian masyarakat ini adalah menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat dari sosialisasi ini dilaksanakan adalah di ruang kelas SMA Budi Luhur Pekanbaru. Waktu pelaksanaan dari kegiatan ini adalah sesuai dengan rencana yang telah didiskusikan oleh tim pelaksana dengan kepala sekolah SMA Budi Luhur, yaitu pada bulan Juni 2022. Untuk mengatasi masalah mitra dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ini dilakukan tahapan metode pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah ada sosialisasi atau penyuluhan. Yang kedua ada evaluasi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Sosialisasi ini dihadiri oleh mitra yang diikuti oleh siswa-siswa dengan jumlah kegiatan 15 orang. Materi kegiatan penyuluhan adalah teori dasar pengaruh gelombang elektromagnetik terhadap lingkungan di bawah saluran udara tegangan tinggi atau SUTT di SMA Budi Luhur Pekanbaru. Selama proses pelatihan, mitra diberikan materi berdasarkan teori keamanan keselamatan kerja yang harus dipahami. Apabila mitra mempunyai kesulitan pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka tim IBM membantu mitra dalam menyelesaikan dan memahaminya, sehingga di akhir waktu kegiatan semua mitra mampu memahami sosialisasi pengaruh gelombang elektromagnetik terhadap lingkungan di bawah saluran udara tegangan tinggi berdasarkan teori yang sudah diberikan, serta memahami juga keamanan keselamatan kerja. Selanjutnya dari jurnal tersebut kita dapat mereview jurnal. Yang pertama, resume dari jurnal. Jurnal ini difokuskan pada topik gelombang elektromagnetik dengan efeknya, khususnya dalam konteks saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Yang kedua, jurnal ini mencakup kegiatan sosialisasi dan konseling untuk meningkatkan pengetahuan tentang efek gelombang elektromagnetik terhadap lingkungan di bawah saluran udara tegangan tinggi. Yang ketiga,
Jurnal melibatkan evaluasi peserta melalui kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Keempat, jurnal ini didasarkan pada studi yang dilakukan di SMA Budi Luhur Pekanbaru, sebuah sekolah menengah swasta di Indonesia. 5. Jurnal menyebutkan status akreditasi staf pengajar dan fasilitas SMA Budi Luhur Pekanbaru. Keenam, jurnal ini memberikan informasi tentang jumlah mahasiswa di SMA Budi Luhur Pekanbaru. Selanjutnya yaitu kelebihan isi jurnal. Kelebihannya yaitu jurnal ini memberikan informasi tentang efek gelombang elektromagnetik pada lingkungan di bawah saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Jurnal ini menawarkan wawasan tentang kegiatan sosialisasi dan konseling yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang gelombang elektromagnetik dan efeknya. Dan jurnal ini mencakup evaluasi peserta melalui kuesioner yang membantu menilai efektivitas kegiatan sosialisasi. Jurnal ini menyajikan data tentang peningkatan pengetahuan di antara peserta sebelum dan sesudah sesi konseling. Jurnal ini memberikan informasi tentang profil SMA Budi Luhur termasuk status akreditasi dan fasilitas. Jurnal ini membahas perlunya kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan sains teknologi di kalangan siswa di SMA Budi Luhur. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari jurnal. Yang pertama, akses terbatas. Beberapa jurnal berada di belakang paywall, sehingga sulit bagi individu tanpa akses institusional atau sumber daya keuangan untuk membaca dan mendapatkan manfaat dari penelitian. Yang kedua, bias publikasi. Jurnal cenderung memprioritaskan penerbitan hasil positif dan temuan baru yang mengarah ke potensi bias dalam literatur. Hasil negatif atau nol mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk dipublikasikan, yang mengaruh ke presentasi landscape penelitian yang tidak lengkap. Yang ketiga, proses pre-review yang memakan waktu. Proses pre-review yang bisa panjang menunda penyebaran temuan penelitian. Yang keempat, potensi kesalahan. Terlepas dari proses-proses pre-review, kesalahan atau kekurangan dalam penelitian masih dapat terjadi dipublikasikan dalam jurnal. Yang kelima, kurangnya reproduktivitas. Beberapa penelitian mungkin tidak memberikan rincian atau data yang cukup untuk memungkinkan replikasi penelitian, menghambat verifikasi dan validasi temuan. Selanjutnya itu kesimpulan dari isi jurnal. Yang pertama, mitra kegiatan memperoleh peningkatan pengetahuan tentang gelombang dari 20% menjadi 100% dan tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik dari 0% menjadi 100%. Yang kedua, peningkatan juga diperoleh dari awalnya hanya 40% yang mengetahui tentang kepanjangan dari SUTT dan SUTET menjadi 100%. Mengetahuinya yaitu saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan juga diperoleh dari awalnya 0% mengenai right of way atau ROW atau ruang bebas berdasarkan pengetahuan materi SDM nomor 2 tahun 2019 menjadi sebanyak 26,7%. Itu ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET dan SUTTAS, di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya, serta keamanan operasi SUTT, SUTET dan SUTTAS, di mana peningkatannya tidak maksimum karena peserta lebih mengetahui ruang bebas secara umum. Yang keempat itu mitra memperoleh peningkatan pengetahuan juga mengenai penyakit apa saja yang disebabkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik dari SUTET dari 0% menjadi 100%. Yang sudah mengetahui hal tersebut yaitu kanker pada anak, kanker payudara dan gangguan tidur.
Yang kelima, yaitu kegiatan berhasil meningkatkan pengetahuan dalam kegiatan sosialisasi pengaruh gelombang elektromagnetik terhadap lingkungan di bawah saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Mungkin itu saja review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.